Kalau lu nonton video sebelumnya, lu pasti ingat nih, gimana taman di era Renaissance dan Barok itu rapi banget. Semuanya simetris, pohon dipangkas kayak bentuk-bentuk geometris, dan jalannya lurus banget, kayak dipakein penggaris. Waktu itu, taman bukan cuma tempat buat santai, tapi juga simbol kekuasaan. Siapa yang punya taman yang paling gede dan paling rapi, dialah yang paling berkuasa. Tapi, semua itu udah mulai berubah nih. Masuk ke abad 18, orang mulai bosan sama aturan yang kaku. Mereka mulai mikir, kenapa ya? Kita nggak biarin alam tumbuh kayak seharusnya aja gitu, dibikin natural. Ya, dan akhirnya lahirlah era romantisisme. Jadi, kalau lu suka taman yang jalannya berliku, ada danau kecil, dan pohonnya tumbuh bebas, berarti lu bakal suka banget nih sama gaya taman di era ini. Oke, sekarang kita masuk ke cerita utamanya. Lu bayangin gini, abad ke-17 sampai awal ke abad 18, taman-taman di Eropa tuh kayak panggung kerajaan. Rapi banget, simetris, dan harus tunjukin kekuasaan. Kayak taman di Versailles, Prancis, itu kan taman gede banget. Tapi tiap semaknya harus dipangkas kotak, tiap air mancurnya harus diatur persis di tengah-tengah. Ya pokoknya nggak ada yang boleh tumbuh sembarangan lah kalau buat pohon dan semaknya. Terus abad ke-18, boom! Orang-orang mulai bosen. Mereka mulai mikir, kenapa sih semuanya harus serba teratur kayak gini? Emang alam tuh harusnya kayak gini ya? Nah, saat itu ada satu orang yang punya pengaruh gede banget nih buat ngubah cara orang ngelihat taman. Namanya Lancelot Capability Brown. Jadi gini, di dunia desain landscape ada satu nama yang sering banget disebut sebagai bapaknya taman alami, yaitu Lancelot Capability Brown. Sebenarnya nama aslinya sih Lancelot Brown, tapi dia dapat julukan capability karena sering bilang ke klien kalau tanah mereka tuh punya capability alias potensi buat jadi taman yang keren. Ciri khas desainnya itu bikin tamannya kelihatan neutral, tapi sebenarnya ya udah diatur banget. Makanya taman-taman dia nggak ada yang bentuk kotak-kotak atau lurus kayak taman barok. Brown juga lebih suka bikin danau buatan yang kelihatan natural. Jalurnya yang berliku-liku, ada bukit kecil, dan pohonnya yang ditanam berkelompok biar mirip hutan alami. Brown ini juga punya prinsip yang keren banget nih. Nature never did set line. Maksudnya, ya alam tuh nggak pernah bikin garis lurus, jadi ngapain juga kita bikin taman yang terlalu simetris. Bener juga sih. Jadi simpelnya gini, kalau taman zaman dulu tuh kayak lukisan klasik yang benar-benar diatur. Nah, taman bikinan Brown ini lebih kayak fotografi alam yang kelihatan spontan tapi tetap estetik. Jadi misalnya lu ada di spot mana gitu terus bisa ngambil foto, tapi sebenarnya itu bukan natural, tapi itu di hasil rekayasa dia. Lo bisa bayangin, dia kayak desainer taman orang kaya di masanya. Jadi dia itu orang yang ngotot bilang, taman itu harus kelihatan alami, tapi ya tetap dirancang. Brown juga punya prinsip yang namanya improving nature, alias bukan nyiptain sesuatu dari nol, tapi bikin alam yang udah ada jadi lebih keren. Nah, jadi dia bikin taman yang kelihatannya kayak alam liar, tapi padahal sebenarnya udah diatur nih sedemikian rupa. Kayak misalnya taman di Blenheim Palace di Inggris, nah itu salah satu karya besarnya dia tuh. Inti dari romantisisme dalam lanskap, yang pertama, alam sebagai inspirasi utama, misalnya dibikin nggak dipaksa simetris, tapi dibiarin ngalir alami. Terus yang kedua, menciptakan pengalaman, bukan sekedar pemandangan. Misalnya nih, bikin jalur taman yang berliku, terus ada danau yang terlihat alami, terus ada pohon juga yang berkelompok, biar tampak lebih natural. Yang ketiga, bisa membawa perasaan dan imajinasi ke dalam desain. Jadi elemen kayak gua buatan, jembatan kecil, atau bahkan tumpukan puing atau batuan alami, sengaja ditambahin biar suasananya lebih dapat bikin orang tuh jadi terbawa suasana. Jadi romantisisme dalam lanskap itu bukan soal nerapin gimana taman supaya indah menurut aturan manusia, tapi lebih gimana caranya ngebiarin alam biar bisa hidup sendiri dan punya suasananya sendiri. Terus kenapa nih era ini penting? Nah ini juga menarik nih. Jadi romantisisme dalam lanskap juga bukan cuma soal perubahan estetika, tapi juga revolusi cara berpikir tentang bagaimana manusia berinteraksi dengan alam. Ada dampak besar romantisisme dalam lanskap. Yang pertama, fondasi taman kota dan taman publik. Jadi banyak taman kota modern yang masih pakai prinsip dari era romantisisme ini. Misalnya Central Park di New York yang didesain sama Frederick Law Olmsted. Nah itu juga terinspirasi dari taman-taman Inggris yang lebih alami dan gak kaku. Bahkan di Indonesia nih, taman-taman kota seperti Kebun Raya Bogor juga punya elemen lanskap natural yang mengalir. Yang kedua,
lebih peduli sama pengalaman pengguna. Jadi desain tamannya nggak cuma soal keindahan visual, tapi juga bagaimana caranya orang tuh bisa ngerasain suasananya tuh di alam liar. Misalnya tempat duduk di bawah pohon rindang, dan area yang bikin orang bisa eksplorasi jadi bagian penting nih dalam desain lanskap. Nah, konsep ini masih dipakai nih sampai sekarang, terutama di taman-taman rekreasi dan taman resort. Yang ketiga, ini jadi cikal bakal konsep back to nature. Jadi, tren konsep back to nature yang kita lihat di banyak resort, ini sebenarnya punya akar dari era ini nih. Konsep biophilic design yang sekarang populer juga punya benang merah dengan filosofi romantisisme, di mana manusia harus kembali terhubung dengan alam, bukan menaklukkannya. Nah, ini nih, ada ciri-ciri atau benang merah di era romantisisme yang bisa lo perhatiin kalau lagi jalan ke taman. Yang pertama, sirkulasi pedestriannya berliuk mengalir kayak aliran sungai. Itu tuh sengaja, biar orang bisa ngerasa kayak lagi menjelajah, bukan sekedar jalan dari titik A ke titik B. Terus ada danau atau sungai buatan, tapi di sini harus kelihatan alami ya, kayak danau beneran. Yang ketiga, biasanya ada jembatan kayu atau gua buatan. Nah, bukan cuma buat fungsi nih, tapi buat nyiptain suasana. Peletakan titik pohonnya kelihatan kayak tumbuh bebas, terus nggak dipangkas sering biar simetris, tapi dibiarin ngikutin bentuk aslinya. Ada juga artificial puing atau tumpukan batuan alami. Nah, ini seru banget nih, jadi beberapa taman sengaja dibuat reruntuhan bangunan tua, buat ngasih efek nostalgia dan romantis. Kalau ini nih ada biasanya nih, kayak di Ragunan atau di Taman Safari ya. Biasanya kan ada batu-batuan atau apa artifisial gitu, memang sengaja dibangun buat itu. Gaya taman romantisisme ini punya korelasi yang kuat sama desain taman di resort atau bahkan di beberapa konsep taman di Nusantara. Ya, kita coba lihat nih dari beberapa aspek ya. Yang pertama, kalau lu perhatiin kayak resort di Indonesia, terutama yang ada di Bali, Lombok, atau daerah pegunungan. Nah, ini kan lebih mengutamakan suasana alami ya. Taman di resort biasanya punya ciri khas yang ciri-cirinya itu sama kayak barusan disebutin. Terus, ini tuh mirip banget sama konsep taman romantisisme, di mana alam nggak dipaksa buat tunduk pada aturan manusia, tapi justru dimanfaatkan buat nyiptain suasana yang lebih impresif dan menyatu sama lingkungan. Yang kedua, konsep lanskap Nusantara yang punya filosofi alam sebagai ruang hidup. Jadi di Nusantara, sebelum kolonialisme masuk dengan taman-taman ala Eropanya, nah konsep lanskap kita ini udah lebih dekat ke prinsip romantisisme. Misalnya, kampung-kampung tradisional yang menyatu dengan alam sekitar, bukan dibuat berdasarkan pola grid atau pola yang simetris lurus sehingga kaku-kaku. Terus ada hutan keramat dan pekarangan yang tetap dipertahanin vegetasi alaminya tanpa banyak diubah. Terus ada juga sawah terasering yang di Bali misalnya, yang nggak sekedar dibuat bertani tapi juga buat menciptakan lanskap yang indah dan organik. Romantisisme dalam lanskap Nusantara sama-sama punya pendekatan yang lebih naturalistik. Artinya, desain yang dibuat bukan cuma soal keindahan formal, tapi juga soal harmoni dengan alam. Yang ketiga, perpaduan gaya taman resort di Indonesia antara tropis dan romantisisme. Nah, ini di resort modern Indonesia sering banget ngambil inspirasi dari kedua konsep ini. Dari romantisismenya, mereka ambil bentukan alami, jalan berliku, dan suasana imersifnya. Terus dari kearifan lokal Nusantaranya, mereka ambil filosofi keselarasan dengan alam, seperti penggunaan material alami, misalnya batu, kayu, bambu, terus konsep ruang terbuka, dan integrasi dengan elemen-elemen kayak air. Taman-taman di resort villa, banyak yang pakai pendekatan ini. Makanya pas kita masuk ke resort, di sana tuh ya, biasanya rasanya kayak lagi ada di taman alami, terus nyaman banget. Terus harganya juga nyaman ya. Jadi kesimpulannya, taman resort di Indonesia banyak yang pakai prinsip romantisisme, ngebiarin alam bicara, nggak terlalu dipaksa buat rapi. Tapi secara konsep, Nusantara udah punya pendekatan ini jauh sebelum romantisisme ini muncul di Eropa. Makanya taman-taman tradisional kita sebenarnya lebih dekat ke alam dibanding taman klasik ala Eropa. Terus desain lanskap yang modern Indonesia ini banyak yang hybrid, menggabungkan unsur romantisisme plus lanskap tropis Nusantara plus elemen fungsional modern. Banyak ya plusnya. Jadi kalau lu pernah jalan-jalan ke resort atau taman Indonesia yang terasa natural, tenang, dan gak kaku, ya mungkin secara nggak sadar, lu lagi ada di taman dengan sentuhan romantisisme itu sendiri. Nah, spill dong nih, kalian kalau pernah ngerasain itu di resort mana aja, terus di kolom komentar. Jadi, udah bisa bayangin kan, betapa revolusionernya ini? Dari yang tadinya taman itu harus kaku dan simetris, tiba-tiba orang lebih suka yang kelihatan alami. Nah, tapi perubahan ini nih nggak berhenti di sini. Masuk abad 19, dunia makin berubah gara-gara revolusi industri.
Di era ini, kota-kota tumbuh cepet banget. Tiba-tiba ada banyak pabrik, polusi di mana-mana, penduduk makin padat, dan nggak ada lagi tempat buat sekedar ngadem gitu. Taman-taman yang tadinya cuma buat pemandangan, tiba-tiba berubah fungsi jadi tempat buat bertahan hidup di tengah kota yang penuh asap, penuh polusi. Nah, jadi gimana nih taman itu bisa beradaptasi? Apa yang terjadi sama lanskap di perkotaan? Dan gimana taman akhirnya menjadi solusi buat kota-kota yang makin sumpah? Kita bakal bahas itu semua di episode selanjutnya. Jangan kemana-mana. See you.